Teman, sekarang kita ada di Pemanukan ya, bukan perburungan, Permanukan. Itu di daerah Jawa Barat, teman-teman. Nah, ini salah satu pelanggan kita di kolam renang Bintang Fantasi. Nah, sekarang kita coba untuk menjinakkan merak biar bisa dilepas di tempat liar seperti ini. Oke. Keren banget. Start dulu. Kok susah ya? Terus duduk dulu, duduk. Oke. Duduk, diam. Diam. Oke, teman-teman. Diam. Oke. Ini proses penjinakan merak supaya dia tidak bermanuver terbang, tidak menyerang orang. Dia friendly kepada semua pengunjung. Dia sehat selalu, dan yang jelas dia bisa beranak pinak di Pemanukan. Oke, bismillah, 1, 2, 3. Yuk, silahkan. Aku tuh pengennya yang putih. Cari yang putih. Ada yang putih. Ya. Jantan, betina. Jantan kan sih yang bagus. Hasilnya bagus ya nantinya Ya, belorok kayak gitu. Nah, nanti kawin silang jadi belorok. Pada mati semua. Iya. Pokoknya nanti kalau ini langsung komunikasi aja Bu Yeni. Nanti siapa, mungkin entah Bu Yeni atau orang di sini megang nomorku aja. Jadi kalau ada apa-apa langsung komunikasi. Yang jelas kita itu bisa indikator sehat atau tidak dari kotoran. Ya, lihat dari kotoran. Warna kotorannya, Mas, ini kok warnanya coklat, kok warnanya hijau, kok warna ini. Nah, itu nanti saya kasih arahan. Kalau yang itu normal itu sebenarnya apa warna? Warna coklat satu, terus kedua ada ampasnya. Berair boleh, tidak berair boleh, tidak berlendir. Terus kalau yang warna putih gitu? Oke, bermasalah berarti. Oh, bermasalah. Putih bermasalah, hijau bermasalah. Nah, kalau hijau pasti itu bakteri. Hijau bakteri. Kalau putih itu faktornya banyak. Dia habis makan jangkrik, habis makan ulet Hongkong, kotorannya bisa putih. Nah, itu normal apa enggak? Normal. Itu masih, itu protein yang keterbuang. Putih yang berikutnya karena bakteri. Dia ada bakteri, dia kemasukan bakteri nyerang pencernaan, kotorannya keluar putih, biasanya putihnya encer. Terus ada putih berlendir, itu virus. Itu virus. Terus ada putih tanpa ampas, berair doang, nggak berlendir. Itu biasanya perutnya kosong. Jadi kayak orang tuh asam lambung. Asam lambung keluar. Jadi putih itu jelas tidak normal, tapi tidak normalnya belum tentu penyakit. Tergantung kita ngelihat dulu nih si kotoran itu teksturnya seperti apa. Nah, tinggal kirim foto ke aku baru bisa ngelihat, oh itu nggak apa-apa Bu, itu cuma habis makan sesuatu. Ya kan? Oh itu bahaya, itu virus, itu bakteri, baru kita ada penanganan. Ada penanganan berikutnya. Terus untuk kayak ngasih ulet Hongkong atau jangkrik itu berapa hari? Selang berapa? Jadi sebenarnya tidak ada aturan ya Bu ya. Yang penting tidak berlebihan. Jadi ulet Hongkong itu boleh lah, misalnya 1 ekor itu sehari segenggam. 1 ekor. Sehari segenggam boleh. Seminggu sekali boleh. Karena ini sama kayak Nyonya Punten orang makan daging. Tiap hari juga boleh, seminggu sekali, sebulan sekali boleh. Jadi itu akan menambah daya tahan tubuh, ya. Tapi kalau misalnya sehari dikasih sampai 5 kilo, nah itu nanti efeknya ke matanya rabun. Pokoknya segenggam. Cukup segenggam maksimal, sehari sekali segenggam. Nah kalau terlalu banyak, efeknya satu, dia itu bisa jadi galak ke orang. Yang kedua, matanya bisa rabun. Matanya bisa rabun. Ya. Kebanyakan ulet Hongkong jadi rabun. Itu
Halo Pak Yoyo. Sehat? Sehat, Pak. Aswin. Maaf Pak, pagi-pagi udah ganggu. Udah bikin rusuh. Bisa tidur tadi malam. Alhamdulillah. Istirahat. Ini yang apa ya? Ini yang dari sini ya, dari sini tadi aku pikirkan akan lebih cakep nih kalau dilepas di sini. Nggak kabur nanti. Nanti jadi lagi tak kondisikan, lagi tak ajak interaksi biar dia diem di sini. Mungkin 2 cukup. Apa? 2 ekor cukup. Tapi kandang segini mah cukup ya Pak? Untuk produksi cukup, Pak, udah bagus. Nanti tinggal tadi udah ngomong ke Bu Yeni tentang pohon itu kayaknya dipindah aja. Oh yang ini? Batang pohon yang di dalam. Pohon. Batang pohon. Yang ada di tengah. Oh. Itu di. Karena buat dia nari-narinya. Buat kawin nanti. Oh. Buat itu, buat Angkringan. angkringan. Oke, buat tangkringan boleh nanti Pak, tapi ditaruh di pinggir aja. Oh, pinggir. Kalau dia di tengah-tengah, kalau dia kawin kan dia butuh space buat nari. Oh gitu ya. Nah, semakin luas tempatnya semakin dia bisa nari bagus. Biasanya bulan apa itu musim kawin tuh? Musim kawin masuk di bulan Agustus sampai bulan Februari. Kalau betina segitu udah bisa kawin? Mungkin baru akan belajar bertelur. Biasanya kalau di Jawa itu namanya tembean. Tembean itu dia baru belajar telur biasanya cuma 2 butir, 3 butir. Tapi kalau setelah tembean, nah nanti telurnya bisa 10, 15. Dulu sih pernah punya ya. Tapi kena hama mati semua. Waduh. Itu kena usum kok apa sih disebutnya? Iya. Kalau ayam pada Semua mati. mati Iya, semua, iya. onggas di Harapan. sini. Iya. Kalau sana karatan mungkin ya Jawa. Udah Iya. sampai berapa ya dulu? Udah sempet netes kita ada Oh. Udah punya berapa dulu? Sampai mati 4 semua. ya. Yang gede 4 sama 4. yang anaknya ada Anak-anaknya 3 juga. ada 3. Oh, Mati oke. semua. Ya. Itu pas musimnya kayak musimnya tetangga ini kan. Nggak bagus ya, pergantian musim biasanya. Ya, jadi kayak ayam mati semua di sini. Iya. Ayam semua Iya. mati semua di sini. Jadi virus sih itu. Ya, kayak Virus. itu gimana cara menangannya? Nah, minusnya kalau kita yang tradisional itu kan kadang-kadang pakai nama aratan atau di sini apa namanya? Kok. Atau di tempat lain apa namanya? Sebenarnya itu ada virusnya. Nah, setiap virus itu beda-beda. Bisa jadi di sini kemarin mungkin flu burung. Bisa jadi ada jenis virus lain atau ND atau gumboro dan lain sebagainya. Itu semua sama, habis. Nah, yang jadi masalah kalau kita tidak mendefinisikan penyakitnya, kita nggak tahu obatnya. Kita kan taunya kok. Kena kok. Itu sakit apa? Jadi kita nggak bisa ngobatin. Nah, makanya perlu kita mempelajari warna kotoran. Warna kotoran Dari kita bisa kotoran lihat. aja ya? Iya, dari kotoran. Kita nggak harus sekolah kedokteran, tapi dari warna kotoran kita bisa ngelihat, oh ini virus, oh ini bakteri. Dari situ kita bisa akhirnya penanganan pertamanya apa nih? Nah, dari situ kan mungkin besok ke depannya saya akan lebih aktif untuk jangan ada ini, jangan begini gitu. Apa mesti berapa bulan sekali suntik rutin gitu, nggak usah ya? Anjuran dokter seperti itu Pak Yoyo, anjuran dokter. Jadi tapi dia kenyataannya, daya tahan iya, itunya tubuh. vaksin ya, maksudnya vaksin ya. Jadi kenyataannya gini, kok itu kan general untuk semua penyakit. Akhirnya disebutnya wabah gitu kan. Padahal di dalam wabah itu penyakitnya macam-macam banyak. Nah, di vaksin kadang-kadang kita vaksin flu burung. Untuk flu burungnya mungkin bisa diatasi, tapi kalau yang datang penyakit lain nggak pengaruh. Nah, akhirnya kalau saya pribadi kita fokus aja ke daya tahan tubuh Pak Yoyo. Gitu ya. Jadi penyakit apapun ketika daya tahan tubuhnya bagus, dia bisa survival sendiri. Dia bisa ngelawan penyakit sendiri. Ya, buat iseng aja. Iya. Ini buat ini. Jadi, wah, seru banget ya Pak Yoyo. Ini, nggak ada hiburan di sini kan kampung ya. Nji. Awas ada kotorannya Pak, majuin lagi dia, maju ke depan biar nggak kena kotoran lagi nanti. Udah bersih. Oke teman-teman, nih. kena cabik-cabik. Oke guys, ini kita sudah menjinakkan sama Kang. Siapa Kang?
Kang Marianto. Kang Marianto. Weh, ini kita udah sinakan ya teman-teman ya. Ini namanya piu-piu. Wih, tuh. Oh, Bu Yani bisa, Bu Yani. Ya, hebat. Tuh. Oke, teman-teman ya. Itu namanya pito. Pito dia udah jinak ya, udah seperti yang diharapkan. Kita coba lihat. Tuh, teman-teman. Tuh. Ya, sayap tidak ada yang kita potong, yang si pito. Jadi aman. Dia nggak bakalan terbang juga dan dia akan interaksi dengan pengunjung-pengunjung di sini. Wih, Bu Yeni tuh, punya momongan baru. Punya momongan baru nih ya. Wih, jarang-jarang bisa di. Bagus lah ya. Bagus tuh kalau dipotong Pak. Tuh. Keren. Wih, lihatnya sih. Iya. Wih, ini urat besi. Tuh teman-teman, ini ada tulisannya nih ya. Ini nomor togel. Set. Keluar nomor. Berarti anteng ya kalau udah gini ya? Udah anteng, tinggal interaksi, disentuh titik-titik sensitif. Jadi setiap makhluk hidup itu punya titik sensitif. Kalau kucing kan di sini tuh suka digini-giniin gitu kan, dia langsung seneng. Nah, hewan juga ada, manusia juga ada. Jadi kalau dia disentuh itu nyaman, rileks, nanti dia akhirnya jadi deket banget sama orang, jadi jinak banget. Nah, sambil agak dipeluk aja kalau gitu. Nah, biar sambil berjemur, sambil dipeluk aja biar dia agak imbang. Tanganmu dari bawah aja. Dari bawah aja. Nah, jadi dia agak imbang kan akhirnya. Kalau bisa dihandle enak kok. Pengunjung pengen foto. Iya. Ini. Dah, tak tinggal dulu ya. Nanti sini lagi aku. Oke, guys. Sementara kita tinggal dulu. Kita ngobrol-ngobrol santai sama Pak Yoyo. Karena dikeduk dulu. Bisa. Iya, diikat aja. Ya, mending dempet ke sini aja ya itu ya. Boleh. Sedikit dah. Iya. Bagus. Pengen itu punya apa namanya? Unta. Burung unta. Tempatnya Bareng sama rusa. Oh, kita bisa lihat rusanya. Iya, kita lihat langsung ya. Kita lihat rusa yuk. Mungkin bisa, burung untanya bisa dicampur rusa kok. Oh, bisa disatuin? Bisa. Makanya kita lihat sikon di sana dulu. Tuh, di sini udah ada lumba-lumbanya teman-teman. Nggak perlu ngasih makan ini. Kemana Pak? Oke, sana. tempatnya masih rumah di belakangnya sawah juga udah punya saya. Oh. Nje. Ada buaya. Tulisannya bintang fantasi. Bintang fantasi. Oke. Wih, ini buaya terbesar yang pernah saya lihat, teman-teman. Buaya darat ini. Oke, rusa tutul. Iya, bisa Pak itu. Kalau ini apa ini Pak? Ini mah Kolam mancing. enggak buat Waktu dulu tempat itu bebek-bebekan. bebek-bebekan. Ya. Tempat rusak. kayaknya cepat rusak udah. Diungsikan. Wih, kalkun teman-teman, Turki, satu jantan betina semua. Masih luas banget Pak di belakang ini ya.
Oh, itu bisa tuh Pak. Ini kosong lahannya. Oh, ada futsal juga. 5 tanah. Buat ngadem aja ya. Nje. Ini. Kambing juga ada sih. Wah, Kampung komplit. buat motong aja. Kalau ada acara motong sendiri gitu nggak. Nje. Wow. Masih luas banget. Dijadiin mini zoo aja Pak. Yuk. Di area sini aja. Jadi semua hewan dikumpulin sini, ditata rapi. Sini, ya. Ditata rapi. Kayaknya ini juga sebelah belakang ini teh. Kan itu kan nggak kepake, bisa buat itu. Iya, khusus. Iya. Mini zoo. Mini zoo. Iya. Nah, nanti kita fokusnya ini Pak Yoyo ke hewan-hewan yang nggak usah terlalu mahal. Karena banyak wisata-wisata itu mini zoo itu kejebak dengan zoo yang lain. Belinya yang mahal-mahal tuh, beli zebra, beli ini. Udah belinya ayam-ayam domestik aja atau hewan-hewan domestik yang nggak dilindungin. Itu lebih murah. Udah tua ya. Jadi ini tua nih. Ini juga udah potong 3 kali ini. 3 kali tanduk. Ya, tanduknya. Ini emang tanduk kayak gini nggak bisa panjang lagi. Itu udah habis segini potong. Gitu. Dia tiap tahun dia patah. Dia mematahkan diri. Sebenarnya semakin panjang Pak Yoyo, semakin panjang. Ini masih bisa panjang lagi Pak Yoyo. Ini masih bisa panjang lagi. Cuman cabangnya udah mentok. Dia nggak bercabang lagi. Cuman lebih memanjang. Nah, setahun copot lagi. Dia sering nyopotin. Ada ya segede gini 3 ya? Udah. Iya. Ini lebih panjang daripada yang 3 kemarin. Jadi dia tiap tahun memanjang. Kalau jinak dia. Aha namanya. Hai Aha. Wih, dia nyamperin. Iya Pak Yoyo, ini buat mini zoo aja bagian sini. Ditata rapi. Aviari boleh, kan kayak punya Mas Irfan tuh. Kayak Mas Irfan mah. Oh ya nggak usah kayak gitu. Itu terlalu mahal. Apalagi kalau kita buat kunjungan orang, kadang-kadang tanamannya udah bagus-bagus keinjak-injak ini kan. Udah yang penting nyaman aja sih, kita bikin aviari, ada sungainya, ada air terjunnya, itu udah cukup. Iya Pak Yoyo, ini sayang banget kalau nggak efektif. Iya, ini kan lahan tidur kan jatuhnya. Enggak, buat kebun. Oh, buat kebun. Oh iya. Oh, kebun. Banyak pohon. Iya, kan bisa dicampur sama hewan. Burung unta di sini juga dia nggak bakalan makan pohon. Kalau ini mah Kalau jahat ini ya. nggak habis pohon? Disundul. Iya, kalau ini kan dia suka gatel. Kepalanya kan gatel, dia harus matahin tanduk, jadi dirusak. Kalau burung unta enggak. Dia ngikutin, lucu loh. Baik. Belakang ini juga masih 3-4 hektar. Iya. Ini kayak buat tanaman. Dan Saya kalau iya. ini teh metik mangga, metik. Iya. Bukan istilahnya bukan nyari itulah, buat senang-senang. Buat seru-seruan. Kalau ini kan ikan gitu. Iya. Ada ini patin. Patin. Lele. Wow. Ya, gede. Wah, iya Pak Yoyo. Lahannya masih luas, bisa di otak-atik. Itu sih Pak Yoyo. Kalau aku sih kita ngintipnya ini ya Pak Yoyo ya. Hewan hias, tapi dia juga bisa produktif ke daging dan telur. Banyak hewan-hewan kayak gitu. Nah, penataannya kalau bagus sebenarnya juga menarik. Kayak contoh kalkun ya Pak Yoyo ya. Kalkun selama ini kan diliarkan tuh kalau di kampung-kampung. Terus kalaupun kita pelihara, kandangnya juga biasa aja. Tapi kalau kandangnya kita buat bagus, itu juga orang-orang juga seneng lihat kalkun sebenarnya. Menarik juga. Nah, contoh kayak gini Pak Yoyo, ada ide nih ya, misalnya kita ambil cemani. Tahu cemani kan Pak Yoyo? Ayam cemani. Itu ayam domestik punya kita, tapi itu hewan langka sebenarnya, tidak dilindungi. Nah, ayam cemani kalau kandangnya bambu atau kandangnya kurang bagus, biasa aja. Tapi kalau konsepnya misalnya
ayam cemani ini dari Temanggung. Nah, kandangnya kita buat kayak rumah adat orang-orang Temanggung tuh. Kita buat seperti itu, ini cemani. Terus ada ayam ketawa, Pak Yoyo, tahu kan? Tahu. Ayam ketawa dari Sulawesi. Nah, kandangnya juga kita buat rumah Bugis. Itu jadi menarik. Hewannya biasa aja, tapi karena kandangnya menunjang, hewannya jadi menarik banget. Jadi nggak usah gede-gede kandangnya, cuman miniatur rumah adat. Dari bajaringan bisa kita buat. Yang penting desainnya menyerupai rumah adatnya. Itu jadi bagus. Dan tidak perlu mahal hewannya akhirnya. Nah, itu apa? Mahal tuh. Sayang kalau mati. Nah, itu Pak Yoyo. Masalahnya kita kan di sini kan nggak benar-benar melihara gitu. Nji. Buat itu aja, buat anak seneng-senengan. Ada yang fokus bisa gitu. Nji. Nah, itu sih Pak Yoyo, kalau kita memang kebetulan Pak Yoyo, biasanya kita jadi konsultasi itu. Jadi kalau makanya kemarin aku sedikit menyayangkan ada yang mati merak di sini. Padahal kalau misalnya bisa komunikasi kan aku bisa terus komunikasi, kotorannya warna ini begini. Nah, tapi kayaknya itu maksudnya kalau matinya tuh cepet gitu, kalau satu besoknya langsung semua. nggak bisa gitu maksudnya. Cepet banget nih. Leres Pak Yoyo. Jadi gini, pertama kalau dari saya itu biasanya bisa komunikasi dengan orang sini. Nah, kita itu di Jogja kita ada sekolah kiper Pak Yoyo, sekolah perawat. Nah, bisa orang sini kita sekolahkan di sana, belajar penanganan, memahami hewan ini tuh sebenarnya ada tanda-tanda Pak Yoyo. Sakit itu sebenarnya beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya itu sebenarnya ada tanda-tanda dari warna kotoran, dari ini. Nah, kadang-kadang orang awam itu nggak sadar, taunya tiba-tiba udah parah, baru dia sadar kalau sakit. Nah, ada sekolah, bisa juga tidak perlu kirim orang dari sini ke sana, bisa kita yang kirim ke sini Pak Yoyo. Kiper kita kirim ke sini, entah sebagai perbantuan atau dikaryawankan Pak Yoyo. Jadi akhirnya kan ada yang fokus di hewan, yang ahli lah, sudah ahli. Itu sini dulu. Sini. Ayo Pito. Pito. Madepnya sini loh. Nah, sini. Pito. Oke teman-teman, kita coba ya buat nawarin pengunjung buat foto sama merak. Nih, ada yang mau foto nggak? Tuh, foto sama merak. Boleh, dia nggak nyerang. Boleh kalau mau foto? Ada yang mau? Cuman gitu mau? aja. Ya. Boleh? Nggak mau? Mau foto? Boleh? Nggak, dia nggak nyerang. Pada takut guys. Kita ke sana. Oke, kesini. Ada yang mau foto? Dia nggak gigit, nggak nyerang. Ada yang mau foto? Boleh dipegang-pegang, boleh. Dia nggak liar. Oh enggak. Pegang. Taruh bawah ya. Tuh. Mau pegang pakai tangan? Mau? Mana yang lengan panjang aja? Kamu aja ya. Ini takutnya nanti lecet. Nggak apa-apa kok. Tangan kanan, mana tangan kanan? Oh, ini kanan. Satu di atas satu. Nggak apa-apa. Diam. Oke, tak lepas ya. Iya, tak lepas ya. Sorry, tangannya gini, biar lebih gini. Dipegang gini tangannya. Nah, oke. Ada yang mau foto? Ayo difoto. Hadap ke sana, hadap ke ibu. Nah, tante Ayo tuh. artinya hayat tuh. Difotoin. Tuh. Foto sama burung merak. Tito. Foto deh. Namanya Pito. Udah. Woi, nggak berat. Hebat. Tuh, dia baik. Ada lagi yang mau?
Teh mau teh? Takut. Mau Foto? foto nggak? Ayo. Kapan lagi lo? Nggak ada Ayo. kesempatan lagi lo. Oke. Oke guys, kita udah menjinakkan si Pito dan si Piu Piu. Ini ada dua nih ya. Dari tadi aku udah santai di sini sama Bu Yeni, sama si merak-merak ini tadi. Alhamdulillah sudah berhasil ya prosesnya dari jam berapa tadi Bu? Jam 9 ya? Dari jam pagi. 9 sekarang jam 12 siang 12. clear. Oke, kita nggak butuh waktu lama biar merak-merak bisa sejinak ini guys. Nah ini bisa dibuat atraksi buat foto-foto dengan pengunjung. Dan ini bukan rekayasa teman-teman ya, ini asli tuh, bukan editan tuh. Asli merak ya. Asli merak, dan alhamdulillah udah selesai dan kita sudah menyelesaikan misi. Kita sudah waktunya pamit, kita lanjut ke Subang terus ke Cilacap. Oke Bu Yeni, terima kasih. Iya, makasih Matur sama-sama. pamit, kita mau berangkat lagi. Monggo Bu Yeni, ada nggak yang mau disampaikan ke Ya, teman-teman? mungkin beli di Mas siapa? Aswin. Mas Aswin. Keren deh, dimana kita membutuhkan untuk penjinakan, ya penjinakan hewan dari jauh-jauh ngebelain datang ke sini. Jadi kita supaya ngerti gimana untuk cara menjinakkan hewan ini. Terus nanti next time juga nanti mungkin saya akan beli lagi Siap. burung unta. Yeay, Ya, burung mudah-mudahan di sini berkembang baik. Amin. Banyak. Amin. Jadi kita juga dapat mempunyai pelajaran juga ya, ya, pelajaran betul. dari gimana cara mengurus ini dan merawatnya dan mengembangbiakan yang jelas. Mengembangbiakan yang baik. Jadi kalau kita beli kan nggak kepengen cuman itu aja ya, apalagi Ya. mati, pengennya kan Ya. berkembang. Nah, itu kita harus berkembang di sini. Ya. Ini wisata apa Bu? wisata. Kebetulan kita ada kolam renang bintang fantasi yang terdapat di Pamanukan, Subang. Pamanukan Subang. Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan Piu Piu sama Pito berkembang banyak. Amin. Beranak cucu ya. Beranak cucu. Beranak cucu. Oke, beranak Nah, nanti cucu. mungkin untuk pengunjung khususnya mungkin nanti bisa berfoto Iya. bersama dengan Piu Piu. Oke. Oke, itu aja. Oke, ini mau minta duduk nih sama Bu Yeni. Boleh. Nih, ayo Pito. Nah, Tuh, teman-teman. Woi, kejauhan. Pito. Oke, bentar dulu. aduh. Nah, jauhan. Yuk. Nah, Ya, berdiri deh. nah, tuh, sejinak itu teman-teman. Aduh. Tuh, si Pito namanya, Pito. Nah, Pito. Ya, nanti bisa atraksi seperti gini. Oke, thank you, bye-bye. Bye.